Ya, teman-teman, hari ini tanggal 28 bulan 10 di sesi perdagangan terakhir. Ya, teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia mengikuti channel ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe, terus yang memberikan super thank gift juga terima kasih. Semuanya pokoknya terima kasih teman-teman, apalagi yang sedang mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan semuanya itu dikembalikan kepada teman-teman 10 kali lipat dengan yang lebih baik dan lebih dan lebih terus teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan hitung harga wajar lagi ini dari teman-teman kita ya. Yang pertama, ini bukan ajakan menjual dan membeli atau apalagi untuk menggurui teman-teman ya. Jauh dari kata guru kita ini ya. Yang penting teman-teman kita di sini sama-sama belajar. Baik, ini ada emiten DKFT ya, Central Mega Research ya. Ini untuk statistiknya kita cek dulu ya. Ini baru LK kuartal 2 doang yang keluar teman-teman ya. Yang lainnya yang LK ketiganya belum, kuartal 3-nya belum ya. Baik, ini kuartal 1-nya dari rugi ke untung 15 miliar, kuartal 2 juga dari 70 miliar ke 136. Artinya dari kuartal 1 kuartal 2 bagus ya, meningkat. Ini kuartal 2-nya 267 ke 362, artinya marketingnya bagus ya. Untuk PR rasionya 5,12, artinya ini murah teman-teman ya. Tapi kita akan hitung berapa sih sebenarnya harga wajarnya untuk kuartal 2. Tapi biasanya suka tidak jauh beda teman-teman ya, antara kuartal 1 sama kuartal 3. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 itu tidak pernah enggak terlalu beda lah jauh untuk harga wajarnya ya. Kecuali kalau pendapatnya sangat signifikan atau EPS-nya meningkat sangat signifikan. Nah, biasanya suka luar biasa gitu ya peningkatannya. Baik, ini untuk PBB-nya 1,16, artinya lumayan sedang lah. Dia bagian dividen enggak? Bagian dividen tahun 2014. Jauh banget ya. Berarti sekarang belum bagian dividen ya. Untuk DER-nya 0,94. Wah, hutangnya lumayan juga teman-teman nih. Ini hutangnya teman-teman hampir mendekati ekuitasnya ya. Ekuitasnya aja 763, ini hutangnya 716, artinya tinggal sedikit lagi satu kali gitu ya untuk DER-nya ya, hutangnya ya. Mungkin ya ini banyak bahan baku yang dikirim barangnya dulu gitu ya. Baik, kita lihat untuk ROE-nya. ROE-nya bagus teman-teman, 22,65, artinya sekitar 12,65% dari standarnya. Lebih bagus teman-teman ya. Untuk cashnya ada 426 miliar, untuk ekuitasnya 763, cuman hutangnya doang agak lumayan ya. Baik, kita langsung aja hitung untuk harga wajarnya. PR rasionya berapa sih berdasarkan rumus PR rasio sama PBB-nya ya. Kita butuh yang namanya EPS. EPS-nya untuk TTM 3064 ya. Kita hitung 30.64 dikali. Kita butuh yang namanya rata-rata PR rasio selama 3 tahun 8.76. 8.76. Nah, kalau sekarang PR rasionya 5, berarti ke 3 kali lagi gitu ya. Nah, berdasarkan rumus sekarang berapa harganya? 157. PR rasionya 8268, artinya sekarang murah teman-teman ya. Tapi kita hitung berdasarkan satu lagi, yaitu berdasarkan rumus PBB ya. Kita buku harga buku. Harga bukunya 13529. 135.29 ya, dikali 13529 dikali PBB rata-rata selama 3 tahun ya. Kita lihat PBB-nya berapa? 1.11. 1.11 ya. Berapa harga wajarnya? 150 ya. Kalau sekarang berarti ya lebih mahal 7 perak gitu ya. Baik, kita hitung dulu di sini teman-teman, baru kita bercerita. Nah, sudah ditulis. Kuartal 2 harga wajar PR rasio 268, PBB 150. Sekarang harganya 157. Kalau berdasarkan PBB sekarang lebih mahal 7 poin. Tapi kalau berdasarkan PR rasio sekarang lagi murah teman-teman ya. Nah, ini bagaimana kondisinya? Kondisi dari bandar lokal kemarin semenjak dia ngambil itu bulan 1 Oktober ya, dia 1 Oktober ngambil, terus ada penurunan. Sampai detik kemarin ya, tanggal 25 ada penurunan.
walaupun ada pengambilan sekarang diturunkan lagi. Nah, per hari ini belum ada update-nya, nanti kita update ya untuk pengambilannya, apa ada pengambilan atau tidak. Untuk foreign teman-teman dari mulai tanggal 11 Oktober dia terus ngambil ya. Ada pembuangan waktu tanggal berapa nih? Tanggal 22 sama 23, 24 juga. Nah, untuk kemarin tanggal 25 hari Jumat untuk foreignnya ngambil lagi teman-teman ya. Kita lihat. Nah, untuk tanggal 25-nya ternyata yang ngambil CC. Kalau CC suka bagus teman-teman ya. Kalau CC suka bagus, CC jual enggak? Dia ngambil 8,7, jual 1,9. Kita cek untuk hari ini tanggal 28. CC masuk lagi. Oh, CC masuk lagi teman-teman ya. CC masuk foreign ya. CC masuk 19,3, artinya sekarang lagi di akumulasi 2 hari sama CC. Cuma di sini belum terbentuk ya. Nah, ini CC jualan juga jadi 12. Jadi selama hari ini dia jual 12, ngambil 31, sisa 19. Kalau kita gabungkan jadi berapa? Jadi 26. Jadi si CC masih ada 26.000 lot lagi ya. Mungkin bisa ke arah atas. Ini juga udah tanda mau ke atas. Target saya ada di angka 172 ya. Kita lihat untuk perkembangan berdasarkan posisi ya teman-teman. Kita posisinya lihat. Nah, untuk posisinya untuk 1 tahunan deh. 1 tahunan dia lagi menuju over value di 174. 3 tahunan lagi menuju ke harga 174 juga. Ini udah mahal. Teman-teman yang baru beli mungkin bisa nahan dulu. Tapi untuk agak jangka panjang lagi di posisi sekarang posisi tengahnya. Step 1, step 2, step 3 ya, ini udah bagus teman-teman, udah arah ke atas. Biasanya kalau udah begini ya mudah-mudahan bisa ke atas ya. Target mungkin agak tertinggi di 238, kalau enggak berdasarkan harga PR rasio aja 268 ya. Cuman jangan sampai 268-nya 250 gitu kan. Jadi ngambilnya enggak terlalu mepet ke atas ya, 250-an lah gitu. Ini berapa nih? Overnya 268 ya. Untuk 10 tahunan coba lihat. Udah 10 tahunan sekarang lagi posisi murah teman-teman. Jadi untuk jangka panjang kemungkinan bisa ke arah 300 teman-teman ya. Kalau ke arah ke sini boleh juga, cuman ya kita wajar-wajar aja lah di angka 300 untuk angka lebih kalau nyimpen agak lama dikit gitu ya. Ini juga lagi posisinya uptrend. Biasanya kalau dia udah mau mentok ke sini nih tapi tidak nyampe-nyampe, nah biasanya dia suka agak ke atas dikit teman-teman ya. Dia akan mencapai harga yang diinginkannya gitu, mungkin bisa ke angka 239 gitu kan untuk angka jangka panjang dikit ya. Dan dari isian juga udah mulai bagus teman-teman ya. Dari foreignnya udah mulai bagus. Target saya ke 172 dan di sini udah terlihat bahwa si kepala merah sudah nongol, artinya dia mau ke arah sini. Walaupun dia dibawa ke bawah lagi, tetap tujuannya tetap ke 164, tapi tujuan targetnya ke 171. Tapi teman-teman kalau mau nyimpan agak panjang dikit, ini bisa mencapai ke harga yang saya bilang itu ya. Agak panjang dikit aja ke 300. Kalau tengahnya sekarang udah dikit lagi ke angka 174. Agak panjang dikit aja naruhnya bisa ke angka 216 ya. Kalau enggak 242 lah gitu ya. Kita cek deh ini tahun berapa sih ini? Tahun 2020 ya. Covid ya. Nah, ini di 172 itu ada si kepala merah tahun 2021. 176 juga ada teman-teman ya. Untuk si kepala merahnya ini juga ada 203-nya ya. Jadi teman-teman bisa menentukan sendiri target-target yang berdasarkan si kepala merah gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa ke atas lah gitu ya. Walaupun di sini emang agak kemahalan dikit gitu ya. Tapi secara jangka panjangnya ya, jangka panjangnya artinya bisa ditaruh dikit aja. Ini bisa mencapai, ini baru di tengahnya aja teman-teman ya. Karena berdasarkan rumus untuk PBP sama PR rasionya lebih besar di 260-an. Nah, seperti teman-teman ya, mudah-mudahan kuartal 3-nya keluar dengan baik ya nanti untuk DKFT ini ya. Baik, selanjutnya ada emiten CPRO teman-teman, CPRO ya. Kita lihat ini untuk net income-nya ada kuartal 2, pasti kuartal 2 ya. Net income-nya 79 miliar menurun ya dari 112 ke 79, kuartal satunya 115 ke 99 menurun. Kita lihat revenue dari 2,3 ke 2,2 menurun, kuartal 1 juga 21 ke
kalau kuartal 2 nya meningkat teman-teman dari 2,1 ke 2,2 triliun ya. EPS-nya ada ya, ada, bisa dihitung berarti ya. PE ratio 8 artinya agak murah dikit ya. Standarnya 10 untuk normalnya. Untuk PBP-nya 0,83 sedikit agak murah. Terus untuk harga bukunya 60 perak. DER-nya 0,64 artinya lebih standarnya 0,5 lah teman-teman, setengah daripada ekuitas ya. Di bawah 0,5 lebih bagus. Ini udah mulai hutangnya hampir 0,6 berarti hampir mendekati 0,4 lagi gitu ya. Ke jumlah hutangnya. ROI-nya 9,8 agak bagus ya. Sama kalau standarnya kan 10. Kita lihat untuk cash-nya 72 miliar, equity-nya 3,5 triliun, hutangnya 2,3, artinya beda 1 triliun hutangnya. Baik, kita langsung saja teman-teman untuk harga wajar berdasarkan rumus PE ratio dan PBP. Kita butuh yang namanya EPS dulu 5.91. 5.91 dikali kita butuh PE ratio selama 3 tahun rata-ratanya 6.0 ya, 6.0, 6 aja 6 ya, sama dengan 35 perak teman-teman. Jadi untuk berdasarkan rumus PBP PE ratio ini adalah 35 perak. Artinya sekarang kalau harganya berapa sekarang CPRO 50 perak ya, berarti masih mahal. 50 perak aja masih mahal gitu. Soalnya harga fundamental untuk harga wajarnya lah cuma 35 perak. Kita lihat berdasarkan PBP, coba lihat apakah ada peningkatan berdasarkan PBP. Untuk rata-rata PBP-nya 1.21 ya, 1.21 dikali kita butuh harga bukunya berapa? Harga bukunya 60.35 ya, sama dengan di 73 teman-teman ya. Kita hitung di sini, kita tulis dulu sebentar ya. Nah, udah saya tulis teman-teman. Kuartal 2 harga wajarnya adalah berdasarkan PE ratio 35, PBP 73. Sekarang posisinya masih dilempar sama Bandar Foreign teman-teman. Untuk kemarin ada pengambilan dari bandar lokal lumayan ya, di tanggal 25 ada pengambilan dari si AO masuk teman-teman tuh ya. Domestik ada CP teman-teman ya. CP lumayan ya masuk ya. Terus untuk bandar lokal, Bandar Foreign-nya yang ngebuang siapa selama 28 deh. Sekarang ada si AK yang ambil si AO bagus teman-teman. 32 coba gabung dari tanggal 25 ya, baru hari ini si AO ngambil teman-teman ya, ngambil 32.000 lot, 1 tik lah gitu ya. Lumayan lah 1 tik si AO ngambil. Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi arahnya kemana? Di 55 ini kan masih murah teman-teman. Kalau berdasarkan PBB ya masih murah lah. Kalau berdasarkan PE ratio baru ini agak sedikit agak mahal gitu ya, 50 perak sama 35 ya. Baik, kita hitung lagi emiten SSIA ya, Surya Semesta Internusa, sekarang harganya 1.210 perak. Ini untuk net income-nya baru kuartal 2 yang keluar ya. Ini dari 2023 kuartal 2-nya dari minus 42 ke plus 121, bagus teman-teman ya. Berarti bagus, ada peningkatan ya. Terus dari kuartal 2-nya untuk revenue-nya 879 ke 1,2 triliun. Kuartal 1 juga bagus. Ya, walaupun ini ada kerugian yang besar, cuman secara revenue-nya dia ada peningkatan ya. Ya walaupun enggak terlalu signifikan tapi lumayan lah peningkatan gitu ya. Untuk PE rasionya dia 17,8, artinya lagi mahal 7 poin ya. 7 kali ya. Untuk PBB-nya 1,07, dia bagian dividen enggak? Bagian dividen kemarin tanggal 2 Juli 2004 12 perak. Ya, lumayan lah, enggak terlalu mahal kalau segitu ya. Harga bukunya 1133, untuk DER-nya 0,46, lumayan ya, enggak terlalu banyak hutang. Terus untuk ROI-nya 6,25 kurang baik, minimal 10 lah teman-teman di bagian dividen kemarin tanggal 12 perak. Baik, kita langsung aja hitung. Untuk EPS-nya 70.86 dikali, kita cari PE rasionya 2219 ya, 22.19 sama dengan
1572 berarti SSI betul 1572. Nah sekarang harganya 12, berarti ini udah sekarang harga sekarang ada murah teman-teman. Kita hitung berdasarkan rumus PBP ya. Kita lihat dulu harga PBP, harga mulu ya. PBP rata-rata selama 3 tahun 0,64 ya, 0,64. Kalau sekarang dijual kayaknya mahal, kalau angka 1 mahal teman-teman ya. Soalnya kan ini angka 1,3, 1,07. Artinya biasanya selama 3 tahun itu dijual di 0, ke bawah gitu ya, 0,9, 0,8. Sekarang udah 1,07, berarti udah di luar dari rata-ratanya. Baik, untuk harga bukunya adalah 113376. 1133.76 ya, sama dengan di 725 teman-teman ya. 1133 kan, 1133 76. Nah kita tulis dulu sebentar, kalau seperti itu nanti kita akan bercerita teman-teman. Tunggu sebentar ya. Nah harga wajarnya adalah berdasarkan PR ratio 2572, berdasarkan PB 725. Sekarang harganya 1200 ya. Berarti kalau berdasarkan PR ratio ini lagi murah, kalau berdasarkan PBP lagi mahal banget ya. Ini Bandar Poren dan Loka cenderung dia ngejual teman-teman, ngejual. Kemarin ada pengangkatan 4 hari tapi ngebuang 3 hari. Ini juga sama, ada pengangkatan di tanggal 18, di pembuangan juga lumayan tapi ada menyisakan. Per hari kemarin Bandar Lokanya akumulasi lagi. Ini MA10 nya masih di bawah, dan kita lihat di sini perkembangan untuk posisi teman-teman ya. Kita lihat posisinya di mana. Untuk 1 tahunan lagi mahal teman-teman, kemarin udah mau sedikit lagi mencapai puncaknya di harga 1.400. Untuk 3 tahunan juga cenderung agak mahal ya. 5 tahunan juga mahal. Artinya ini udah dijual mahal teman-teman. Udah dijual mahal teman-teman selama 1 tahunan. Kecuali kalau kalian tadi DKPFT kan masih di tengah gitu, artinya masih menuju ke atas, masih bisa. Tapi kalau ini udah kemarin mentok di harga ini, di harga ini ya. Ini adalah harga tertinggi selama 10 tahunan teman-teman ya. Baik, selanjutnya ada emiten. Nah, untuk selanjutnya ada SIMP ya, Salim Ipomas Pratama ya, makanan syariah, makanan minuman syariah. Ini kuartal 2-nya dari rugi ke untung 222 miliar dari kuartal 2 tadi ya. Kita kuartal 1-nya 150 ke 307 miliar, artinya bagus ya. Ada peningkatan. Kita kuartal 2-nya untuk revenue 3,5 triliun ke 3,3, ada penurunan. Wah, di sini rugi, di sini untung. Nah, berarti bisa memangkas biaya-biaya. Keren juga nih. Kuartal 1 dari 4,0 ke 3,7 menurun. Nah, secara revenue menurun tapi secara net income meningkat gitu ya. Ini apa artinya? Artinya mungkin ada beberapa yang dipangkas ya. Mungkin teman-teman bisa carilah kenapa ini bisa ada pemangkasan untuk biaya-biaya. Secara marketing ini tidak baik gitu ya. 3,5 ke 3,3 artinya ada penurunan dari 4,0 ke 3,7, ada penurunan secara marketingnya ya. Oke, kita untuk PR rasionya bagus ya, 5,73, artinya di bawah 10. Terus lagi murah teman-teman. Tapi untuk harga wajar kita hitung ya. PBB juga 0,37, artinya murah. Terus untuk harga bukunya 1142, sekarang 420. Wah, lagi murah ya, betul ya. Untuk DER-nya 0,44, sedikit lagi 0,1, 0,06, berarti setengahnya di DER wajarnya ya, 0,5. Terus untuk ROI-nya 6,42, kurang baik, berarti betul marketingnya kurang baik. Ini pembagian dividen sekitar 10 perakan ya, lumayanlah 10 perak. Terus untuk cash-nya ada 5,4 triliun, untuk ekuitasnya 17,7 triliun, hutangnya ada 7,7 triliun ya. Lumayan juga ya, tapi nggak terlalu gede ya. Ekuitasnya 17,7 triliun ya. Baik, kita lihat EPS-nya berapa? 7334. Kita hitung berdasarkan rumus PR ratio. PE ratio TTM 7334. 73.34 dikali ini untuk SMP kan, bener kan? Tengahnya itu di angka 6.71 nih, 6.71.
sama dengan kita enter 492. Nah, sekarang murah berarti teman-teman ya. Kalau berdasarkan rumus PRAC sekarang murah. Kita hitung berdasarkan rumus PBP ya. Kita aktifkan dulu untuk PBP tengah-tengahnya. Kita hilangkan yang ini. PBP tengah-tengahnya itu 0,40. Oh, berarti dia emang sering dijualnya di bawah 1 ya untuk PBP-nya. Nah, kok minus? Dikali harga bukunya berapa sekarang? 1142.50. 1142.50. Kita samakan, kita enter 457 ya. Nah, kita catat dulu sini ya biar tidak lupa. Nah, ini teman-teman berdasarkan kuartal 2-nya harga wajarnya adalah segini ya, 492 452. Artinya tidak terlalu beda jauh ya. Masih kepala 4. Artinya ini betul standarnya segini gitu ya. Sekarang 441 berarti lagi murah teman-teman sekarang. 441 420 lagi murah ya sekarang ya. Nah, teman-teman coba perhatikan teman-teman untuk bandarnya. Bandar lokal kemarin ngambil banyak, sekarang ngebuangnya sedikit. Bandar foreign juga sama, dia ngambil banyak, ngeluarin sedikit. Mungkin sekarang yang penting jangan lepas daripada MA20-nya atau garis yang saya gariskan di 410-nya. Mudah-mudahan tidak lepas daripada situ ya. Ini target 441-nya sudah terlihat. Apakah ini target setelah penurunan? Kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa. Kalaupun istilahnya teman-teman nyangkut di area sini ya nanti aja lah, istilah kalau udah ke bawah banget baru average gitu soalnya. Tapi mudah-mudahan si MA10-nya tidak terlewati ya, baru kesentuh aja. Mudah-mudahan gitu ya, MA20-nya tidak terjeblos juga atau ke area 409-nya. Ini kalau masih begini teman-teman terus aja lanjutin teman-teman ya. Jangan hiraukan yang lainnya gitu ya. Nah, kita akan lihat berdasarkan punda chart untuk posisi. Untuk posisinya kemarin udah over value, artinya udah mahal. Untuk 3 tahunan masih ada kesempatan, artinya disimpan agak lama dikit aja gitu. Mungkin ada kesempatan ke harga 447-nya teman-teman untuk di harga wajar berdasarkan punda chart. Untuk 5 tahunan artinya untuk jangka panjang dikit, ini lagi di harga tengahnya mau menuju ke arah lepas daripada harga tengah ya, bisa menuju ke atas gitu ya. Bisa ke angka 469 untuk 10 tahunan. Coba lihat. Nah, untuk 10 tahunan agak murah, artinya teman-teman kalau disimpan sedikit aja gitu ya, mungkin bisa ke 500-an gitu ya. Tapi teman-teman perhatikan lagi LK-nya, dia pernah menyentuh ke harga 700-an. Mudah-mudahan tahun ini bisa ke 700. Tapi lihat dulu kuartal 3-nya ya. Nah, secara isian juga teman-teman sebenarnya udah bagus teman-teman ya. Si bandar lokal ataupun si foreign lagi ngisi lagi di daerah atas. Ketika mereka udah jualan habis di daerah atas, nah, terus ada pengambilan lagi dari atas, artinya mereka mau menuju atas ya. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Target saya 441 aja, nggak istilahnya nggak banyak-banyak, yang penting 441 lewat gitu ya. Akan kita cek, coba kita cek daerah di sini nih. Ini ada nggak di 500-nya, ada peluang nggak tahun berapa ini? Tahun 2022. Saya Covid mulu ya teman, tapi mudah-mudahan bisa ke arah situ deh. Tunggu sebentar ya, tahun 2022 bulan Mei. Nih ada teman-teman di angka 480 ada si kepala merah. Coba lihat di sini juga kepala bukan ini. Wow. Nah, di sini juga di 487 ada kepala merah. Nah, tapi jangan ke 500 deh teman-teman ya. Ke sini aja lah, jangan jauh-jauh lah. Ini gap bukan. Nah, ke sini aja teman-teman nih. Gak usah jauh-jauh lah, ke 490 aja. Di sini sekalian gap, sini ada kepala merah ya. Artinya mudah-mudahan bisa salah satunya ketembus 490 sama berapa nih, 479 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman ya. Tapi kalau ingin lihat target yang selanjutnya, tinggal teman-teman cari aja nanti di tahun 2021 teman-teman ada di harga 581. Coba teman-teman itu ada kepala merah atau nggak ada gap nggak. Mudah-mudahan bisa tercapai. Baik teman-teman, mungkin segitu aja. Nanti kita akan update, ada beberapa emiten yang harus kita update juga ya. Setelah nanti habis ini video ini diupload, kita langsung update untuk emiten-emiten teman-teman. Baik, segitu aja. Ciao ya.